Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di ruang belajar kelas 6 bersama Ibu Afni. Kali ini kita akan masuk ke tema 6 khusus untuk muatan pembelajaran PPKN dengan judul Hak dan Kewajiban. Persiapkan buku catatan kalian, dengarkan baik-baik penjelasan yang akan disampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kelak untuk kalian ke depan nanti. Ya, kita mulai saja materi kita kali ini. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang masyarakat sejahtera, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban, serta contoh sikap yang bertanggung jawab. Jadi di sini ada 4 materi yang akan kita bahas dan kita pelajari. Jadi simak baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Masyarakat sejahtera. Sejahtera memiliki arti atau definisi aman atau juga sentosa dan makmur. Masyarakat sejahtera berarti suatu keadaan masyarakat di mana terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup yang mendasar. Contohnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi jika itu sudah terpenuhi maka disebut sebagai masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera dapat tercipta jika terjadi pemenuhan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya di sini antara hak dan kewajiban harus berjalan secara selaras, seimbang dan tidak berat sebelah. Ketika hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terlaksana dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera. Kemudian, warga negara. Berbicara tentang masyarakat sejahtera berarti kita akan membahas tentang warga negara. Warga negara itu adalah penduduk sebuah bangsa berdasarkan keturunan yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Dan tentunya warga negara ini terlindungi secara sah di mata hukum. Ya, meskipun ada orang asing atau seorang yang tinggal di kenegaraan kita, tetapi secara hukum dia tidak terdaftar, maka dia bukan disebut sebagai warga negara. Berikutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian perhatikan satu persatu. Yang pertama, hak. Pengertian hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang. Ya, sesuatu yang kalian terima, yang harus kalian dapat itu disebut dengan hak. Berbicara tentang hak, pasti ada kewajiban. Kewajiban merupakan segala hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, kalian harus mendahulukan kewajiban dulu, baru kalian akan mendapatkan hak. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Jadi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya memenuhi hak diri sendiri, tetapi juga kita harus memikirkan hak orang lain. Itu yang disebut dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, jenis-jenis tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab di rumah, di sekolah, masyarakat, maupun tanggung jawab kita di negara. Yang kelima, hak sebagai warga negara terjamin penuh dalam pasal-pasal yang diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di slide berikutnya kita akan mempelajari atau kita akan membahas sedikit tentang beberapa pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Yang keenam, hak sebagai warga negara berbeda ya dengan hak asasi manusia. Kalau hak warga negara itu akan dibatasi oleh beberapa peraturan yang membatasi, tetapi kalau hak asasi manusia itu tidak dibatasi oleh apapun. Itu ada sejak lahirnya dan tidak ada orang atau lembaga atau apapun yang bisa menghapus atau membatasi. Contohnya hak asasi, hak untuk dilahirkan, hak untuk hidup,
hak untuk merdeka, hak untuk berpendapat, memilih agama sesuai keyakinan, hak untuk bersekolah. Itu adalah contoh-contoh hak asasi manusia dan tidak boleh apapun menghalanginya. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu harus dengan tanggung jawab. Seperti itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara itu pasti diatur oleh negara dalam bentuk atau dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Ya, pasal apa aja yang akan kita bahas di tema 6 ini? Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2. Pasal ini berisi tentang hak kalian untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu adalah hak kalian yang harus diberikan oleh pemerintah. Kemudian, pasal berikutnya, pasal 27 ayat 3, yaitu hak untuk berupaya ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi kalian berhak untuk membela negara kalian terlebih dalam keadaan terancam misalkan. Itu terjamin dalam pasal 27 ayat 3. Berikutnya pasal 28E ayat 3. Di sini dibahas tentang kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Misalkan kebebasan berkumpul itu misalkan membentuk organisasi atau ketika rapat kalian berpendapat. Nah, itu bisa disebut sebagai kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dijamin dalam pasal 28E ayat 3. Berikutnya, pasal 26. Ini berkaitan tentang siapa sih warga negara Indonesia? Ya, warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan dari bangsa lain yang telah disahkan oleh negara dan undang-undang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal materi tadi. Ya, berikutnya ada pasal apa lagi? Ya, selanjutnya ada pasal 29 ayat 2. Ini berkaitan tentang kebebasan memilih agama. Ya, jadi ini orang-orang kalian berhak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berikutnya, pasal 30 ayat 1. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, pasal 31 ayat 1. Setiap warga berhak memperoleh pendidikan. Ini juga termasuk ke dalam hak asasi manusia. Diatur oleh pemerintah, makanya sekarang ada gerakan wajib belajar 9 tahun. Ya, artinya setiap warga negara minimal mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP. Kemudian berikutnya, pasal 32 ayat 1. Negara berkewajiban untuk menjaga kebudayaan atau daerah nasional. Ya, kebudayaan daerah atau kebudayaan nasional. Ya, jadi pasal 32 membahas tentang kebudayaan. Pasal 34 ayat 3. Ini membahas tentang hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas pelayanan dan kesehatan yang layak. Di sini membahas tentang warga negara yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan, contohnya kayak pelayanan publik atau pelayanan umum, kemudian sarana transportasi, kemudian kesehatan, layanan kesehatan seperti BPJS dari pemerintah, ya, KIS dan lain sebagainya. Itu terkandung dalam pasal 34. Yang terakhir, ada pasal 27 ayat 1, mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Ya, ini adalah beberapa jenis pasal yang berkaitan dengan materi hak dan kewajiban di tema 6. Selanjutnya, dari penjabaran pasal-pasal di atas dapat disimpulkan beberapa hak yang bisa diperoleh oleh setiap warga negara, termasuk kalian sebagai warga sekolah. Apa aja hak dan kewajibannya? Ya, yang pertama, kalian berhak untuk memilih agama. Ya, jadi punya hak untuk memilih agama, kemudian punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian berhak untuk mendapat pekerjaan, berhak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam hukum, berhak untuk mendapat fasilitas negara, berhak untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah atau pemilu, dan lain sebagainya. Jika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang dan penuh tanggung jawab,
maka akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu sudah pasti. Ya, jadi untuk terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, mau tidak mau antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara seimbang, tidak berat sebelah. Karena nanti ketika hak dan kewajiban dijalankan secara berat sebelah, maka yang terjadi bukannya adil dan sejahtera, justru sebaliknya, maka akan timbul perselisihan atau kecemburuan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tepatnya di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Ya. Berikutnya, kita akan masuk ke materi manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan tanggung jawab, manfaatnya pertama, akan tercipta negara yang menegakkan keadilan. Kedua, pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar, terciptanya kerukunan dalam masyarakat, pendidikan akan lebih terjamin, disenangi banyak orang, terbiasa hidup disiplin, mendapat kepercayaan dari orang lain, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kalian dapati. Ya, akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik adalah terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Ya, jadi semuanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya mau menerima haknya aja, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nanti akan menimbulkan perpecahan atau kecemburuan sosial. Rasa tanggung jawab dapat dimunculkan dengan cara kita melakukan kewajiban secara baik dan benar. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Persamaan tersebut harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berakibat timbulnya perpecahan dalam negara kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lagi-lagi antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Jadi supaya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa kecemburuan sosial. Beberapa contoh kewajiban dalam masyarakat. Ya, sekarang kita akan bahas kewajiban-kewajiban dalam masyarakat, contohnya seperti apa. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ikut serta menjaga keamanan ikut serta dalam kebersihan, tidak membuang sampah, menjaga kerukunan, membayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas, menghormati segala macam perbedaan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam keluarga. Contohnya ada apa aja? Membantu meringankan orang tua, menjaga kebersihan rumah, saling menyayangi, menerima kritik dan saran, menghargai hak setiap anggota keluarga kalian. Ini contoh kewajibannya. Sekarang bentuk kewajiban di sekolah. Contohnya kalian wajib mematuhi tata tertib sekolah, kemudian membersihkan fasilitas sekolah setelah digunakan, melaksanakan tugas piket harian, menjaga kerukunan antar teman, mengikuti upacara dengan hikmat, dan yang terakhir menghormati dan menghargai masyarakat sekolah. Jadi intinya, hak dan kewajiban warga negara itu sebenarnya dua hal yang sangat berkaitan. Ya, seseorang akan mendapatkan hak karena memang memenuhi kewajiban yang dimiliki. Contoh gampangnya, jika kalian menjadi seorang siswa ya dan akan merasa nyaman belajar di kelas, tentunya ketika kalian setelah melaksanakan kegiatan piket. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi kalian akan merasakan kegiatan yang nyaman belajar jika kalian melaksanakan kegiatan piket. Contohnya seperti itu, ya. Ya, demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mendatangkan manfaat dan pengetahuan baru untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.